wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan, sehingga kita dari Bangkinang, teman-teman dari Bangkinang bisa bersilaturahmi dengan keluarga Bapak Daud Khotib. Alhamdulillah, kami bersyukur dan kami ucapkan terima kasih karena kita sesama muslim memang harus menjalin silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan malam hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah menjadi suri tauladan kita, baik perbuatannya, ya, ucapannya maupun diamnya. Rasulullah merupakan contoh yang baik untuk kita semuanya sebagai umatnya, sehingga nanti kita ketika kita di akhirat nanti yang kita harapkan hanya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya perkenalkan diri biar kenal, karena kalau nggak kenal maka tak sayang katanya, ya. Nama saya Dr. Ari Wirasto. Saya dari Bangkinang. Mungkin kalau Bude sama Pak D juga sudah kenal dengan saya. Saya di praktek di Salo, daerah Salo sebelum Batalion kalau di sini, ya. Di sini mungkin juga banyak sejawat saya yang jadi dokter di sini. Yang tadi saya tengok waktu lewat itu juga di daerah mana tadi, sebelum jembatan tadi itu ada. Ya, di Gunung Bungsu, ya, itu juga orang Bangkinang juga, ya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, maksud kedatangan kami di sini adalah yang pertama kita ini untuk silaturahmi. Ya, karena kita adalah satu ikatan, satu akidah dengan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Jadi di sini kami bukan untuk membawa sesuatu yang buruk atau yang dianggap orang mungkin nanti menyesatkan. Tidak. Ya, kami dari Bangkinang, kita dari sore tadi sudah meninggalkan kerjaan kita, praktek. Saya pun tadi habis praktek langsung saya ke sini karena memang diminta sama teman-teman untuk memberikan sedikit oleh-oleh, mungkin ya, bekal untuk kehidupan kita. Teman-teman yang lain pun seperti itu juga, memiliki kerjaan yang mereka tinggalkan demi kita untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini kami dari komunitas masyarakatan Pariba. Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan apa sih masyarakatan Pariba itu. Apakah masyarakatan Pariba itu orang yang nggak punya utang atau utangnya yang besar-besar, ya, atau yang lainnya gitu, ya. Jadi komunitas masyarakatan Pariba itu mana slide? Jadi kita pakai ini ya supaya jelas, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa masyarakatan Pariba itu adalah sebuah gerakan komunitas sosial kemasyarakatan yang memiliki agenda dakwah, ya, mengedukasi kesalahan fatal dan tabiat berutang kepada masyarakat umum, para pengusaha, serta memiliki komitmen membangun dan mengembangkan sinergitas ekonomi pada sektor real berbasis syariah. Ya. Jadi kita ini memiliki agenda dakwah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentang apa? Tentang masalah tabiat buruk dari utang. Ya. Mungkin kalau saat ini yang namanya utang itu sudah merupakan bukan hal yang aneh lagi di kita, ya, di masyarakat. Bahkan mungkin setiap orang, bahkan setiap rumah-rumah pernah berhutang.
atau dalam keadaan sekarang ini memiliki hutang. Dulunya saya pun juga seperti itu, saya juga pernah punya hutang. Teman-teman di sini juga pernah juga punya hutang. Tapi bagaimana nantinya efek dari utang itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, itu memiliki efek yang buruk bapak-bapak dan ibu-ibu yang namanya utang itu. Bahkan teman-teman di sini hijrah dari yang tadinya berhutang terus kemudian mengembangkan usaha tanpa utang. Utangnya dulu teman-teman juga tidak sedikit, miliaran. Tapi alhamdulillah dengan kita mempelajari ilmu di MTR ini, kita bisa lepas dari yang namanya hutang itu. Sehingga kita bisa mengembangkan bisnis kita, keluarga kita tanpa utang. Ya. Jadi yang kita dakwahi selain masyarakat juga terutama adalah para pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha-usaha yang besar, itu juga kita dakwahi untuk diajak berhijrah, ya, yang darinya mengembangkan usaha dengan berhutang kemudian tidak dengan hutang. Gitu. Jadi teman-teman kami yang tadinya terjerat utang, seperti ada yang di Jawa Barat, itu utangnya sampai 400 miliar. Ya. Tapi alhamdulillah dengan memang komitmen yang kuat, akhirnya bisa melunasi hutang-hutangnya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kok masyarakat tanpa riba ini yang menjadi topik dakwahnya adalah masalah utang? Karena jujur, seperti di daerah saya, di desa saya, di desa Salo atau daerah Siabu itu, hampir ya setiap rumah itu pasti yang dikeluhkan adalah masalah utang. Apalagi kalau di sana kalau habis motong karet itu setiap hari Selasa, bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi rata-rata uangnya itu sudah habis untuk bayar cicilan Honda, belum cicilan panci, ya, belum cicilan kaplingan. Akhirnya apa? Setiap minggu itu bukan menerima uang lagi, tapi udah habis langsung untuk membayar cicilan-cicilan. Nah, mungkin insya Allah kalau di sini tidak ada ya. Saya tengok juga tadi mestinya bagus, besar ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan di sini tidak ada. Jadi kebanyakan kenapa kok masyarakat itu bisa terjebak? Ya, terjebak dengan utang. Karena apa? Sekarang ini Pak, utang itu gampang sekali. Ya kan? Bahkan orang-orang bank itu kan datang-datang ke rumah-rumah, ke kampung-kampung menawarkan. Ah, wih utang, mau beli apa? Utang. Ini ada bunganya kecil katanya kan gitu kan. Ini nanti cicilannya sedikit kecil. Nah, kan setiap hari mereka datang-datang ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Belum serangan lagi lewat handphone, ya kan? Sekarang kalau yang punya Android mungkin hampir setiap hari itu terima SMS pinjaman, ya kan? Pinjaman nanti misalkan 1 juta, kembalinya 1.100.000 kan kayak gitu. Tapi di desa saya itu sampai ada yang melakukan pinjaman online itu setiap hari karena nggak mau bisa bayar, wah itu seluruh kontak yang ada di nomor handphonenya itu diteleponin, dibikin dia itu dipermalukan. Karena apa? Efek dari utang itu. Jadi rata-rata kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berhutang itu bukan karena kebutuhan. Ya, kita ini rata-rata terjebak dari utang karena keinginan, masalah keinginan. Kita semua kan sepakat ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu menjadi contoh buat kita ya. Sepakat ya Bu ya? Ya, Rasulullah itu menjadi suri teladan kita ya. Sepakat? Iya. Rasulullah SAW itu memang pernah berhutang. Tetapi untuk apa? Rasulullah SAW pernah berhutang, dia hanya untuk membeli bahan pokok saja. Waktu itu tidak memiliki bahan pokok sama sekali di rumahnya. Sehingga beliau berhutang. Dan itu pun menjaminkan baju besinya saja. Kira-kira sekarang ini kita ini berhutang untuk beli beras,
Atau untuk yang lainnya? Yang lainnya. Ya kan? Iya, jarang sekali sebenarnya di masyarakat kita ini berhutang untuk beli beras. Jarang sekali. Karena sama pemerintah pun biasanya sudah dikasih juga beras bulog kan? Ada beras bulog, yang lainnya itu. Jadi kalau kita sudah sepakat tadi mencontoh Rasulullah, seharusnya kita tidak melakukan utang-utang itu karena untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsu. Nah, betul Bapak Ibu? Jadi terkadang kita gini, kita saat ini pas memegang uang 3 juta. Seharusnya 3 juta itu, wah saya untuk pergi ke kebun, saya harus punya Honda nih. Kalau enggak saya nggak bisa ke kebun. Ya kan? 3 juta ini bukan untuk beli Honda second, tetapi malah untuk bawa ke dealer untuk DP. Beli Honda second, beli Honda itu adalah kebutuhan karena Bapak Ibu untuk mencari nafkah ke kebun, ya, untuk motong karet. Tetapi DP Honda yang baru itu adalah keinginan. Jadi kita harus bedakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, itu sebagai satu contoh. Contoh lagi, anak kita mau sekolah, ya, anak kita misalkan mau sekolah. Seharusnya kita mampunya di sekolah yang misalkan ya grade-nya B misalkan. Tetapi karena keinginan kita, masa tetangga kita sekolahnya di yang mahal, kita nggak bisa kan gitu. Sehingga kita memaksakan diri menyekolahkan anak kita misalkan tempat yang mahal. Bukan nggak boleh. Tetapi kalau caranya sampai kita harus berhutang-hutang, itu yang tidak boleh. Sampai kita ini utang-utang gitu ya. Bahkan di kampung saya itu sampai kasihan ya. Kita nggak begitu kenal itu kalau utang ini sampai dia itu pas jatuh temponya itu keliling kampung, setiap rumah dipinjemin. Untuk apa? Untuk menutupi cicilan. Coba, artinya apa? Gali lubang, tutup lubang. Ini banyak di kampung saya. Insya Allah kalau di sini nggak ada, ya. Insya Allah makmur semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, utang itu memiliki tabiat buruk dalam kehidupan kita. Memiliki tabiat buruk dalam kehidupan kita. Orang itu hanya kelihatannya saja, Bu. Wah, dia kemana-mana bawa Pajero Sport, ya kan? Rumahnya bertingkat, tapi semuanya modal utang. Itu belum tentu kelihatannya bahagia, bapak-bapak, ibu. Belum tentu setiap malam dia bisa tidur nyenyak. Percaya itu. Karena apa? Setiap bulan dia harus mikir tanggal sekian saya harus bayar cicilan. Coba kalau kita hidupnya semampunya kita, ya kan? Semampunya kita nggak akan pernah mikir beban setiap tanggal sekian harus bayar cicilan. Karena ingat nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup di dunia hanya sekedar mampir saja. Sekedar mampir, nggak lama. Kalau kita miskin pun nggak akan lama. Kalau kita kaya pun nggak akan lama. Tapi buat apa kita kaya kalau kita sampai bermaksiat kepada Allah? Jadi kita ini tertipu. Seharusnya kampung kita yang kekal adalah di akhirat, bukan di sini. Di sini itu dalam rangka untuk beribadah, taat kepada Allah, bukan untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Terkadang kita ini banyak gengsinya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetangga punya Honda baru, kita pengen juga punya Honda baru. Tetangga beli kulkas baru, kita pengen pula beli kulkas baru. Kalau kita punya dan kita nggak perlu utang, nggak apa-apa. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu jangan memaksakan diri sampai kita pakai utang-utang. Ya, kembali ke sini bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata utang itu dalam kehidupan kita
memiliki tabiat buruk yang akan menimpa kita bagi yang berutang. Yang pertama adalah membayar kepastian dan dengan ketidakpastian. Maksudnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita minjem uang di bank, itu yang sudah pasti apanya? Ketika kita teken tanda tangan di bank, yang sudah ditetapkan apa? Jumlah cicilan. Terus apa lagi? Tanggal kapan bayarnya. Betul ya? Betul. Ya, jadi tanggal sekian saya harus bayar utang 5 juta ya setiap bulannya. Terus lantas yang untuk bayar, uang yang untuk bayar itu apa sudah pasti kita dapat 5 juta setiap bulannya. Siapa yang berani menjamin? Siapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang berani menjamin kalau kita setiap bulannya sudah ada pasti di tangan kita uang 5 juta untuk bayar cicilan itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya itu, kita ini termasuk orang yang bodoh sebenarnya. Kalau kita membayar sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Yang pasti adalah jumlah cicilannya dan tanggalnya. Yang tidak pasti adalah uang yang belum tentu kita dapatkan setiap bulannya. Sebenarnya kalau kita pusing itu ya karena perbuatan kita sendiri, bapak-bapak, ibu. Iya. Makanya inilah yang disebut membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah, ini juga banyak yang dialami oleh para pengusaha-pengusaha. Lagi jaya-jayanya, ya. Misalkan usahanya lagi jaya-jayanya, dia langsung kredit ini, misalkan ada kredit ini, kredit ini, kredit ini. Karena apa, nanti potensi saya nanti dari penghasilan ini sekian, sekian, sekian. Itu di atas kertas. Tetapi faktanya tidak akan bisa seperti itu. Itu hanya di atas kertas saja. Belum kan tentu nanti pengeluaran yang inilah, anak inilah, sakit, belum yang lainnya. Sehingga kita disibukkan dengan itu, mencari cicilan. Yang kedua, utang itu membuat kecanduan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nyandu. Ya, kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika lahir, pasti kita ini kan belum terkena kecanduan apapun ya. Kalau misalkan kita ahli rokok misalkan, begitu lahir kan tentu kita belum langsung punya kebiasaan merokok kan. Pasti apa? Diawali karena mencoba untuk memulai menghisap rokok. Akhirnya apa? Lama-lama menjadi kecanduan. Begitu juga dengan misalkan kita narkoba. Narkoba itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa seseorang itu bisa kecanduan narkoba? Karena yaitu keinginan untuk memulainya tadi, mencoba untuk mencicipinya. Sehingga apa? Merasa enak, ya, merasa fly, ya, bisa terbang pikiran kita, ya, yang tadinya punya utang jadi lupa semuanya, ya. Akhirnya apa? Dia kecanduan terus, ketagihan atau agitasi kalau dalam kedokteran. Begitu juga dengan utang ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Utang ini bisa membuat kita kecanduan ketika kita mencoba untuk berhutang. Awalnya mungkin di rumah kita ya, yang kecil-kecil. Saya kredit panci, nah, bayar mingguan, ya kan? Oh, lancar. Akhirnya apa? Naik menjadi kulkas. Ya, lancar lagi. Naik lagi, beli sofa. Ya, kredit lagi sofa. Lancar lagi. Naik lagi jadi kredit Honda. Terus ya, akhirnya bikin rumah pun kredit. Ya, kredit. Karena apa? Semuanya kredit. Mungkin kalau ada gempa bumi itu bunyi semua itu kredit ya. Ya, barang-barang yang ada di rumah itu. Ya, bisa jadi itu kalau ada gempa bumi. Ya. Bisa bunyi, ya. Mungkin buka pintu ini bisa juga. Kredit, kan harusnya kan krek gitu ya. Karena ini kredit jadinya mungkin
kredit. Ya. Jadi itu rata-rata di kita ini seperti itu. Nah, yang ketiga, utang itu nilainya selalu bertambah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selalu bertambah. Dan ini rata-rata memang yang dikeluhkan oleh para pengusaha. Awalnya mencoba untuk hal-hal mungkin baru 10 juta ya. Akhirnya apa? Naik ininya usahanya. Sehingga apa? Ditawari lagi. Jadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Akhirnya ada teman kita itu yang sampai 400 miliar. Bahkan ada yang di luar negeri itu sampai 10 triliun. 10 triliun. Nah, tapi usahanya ya itu sewa menyewa pesawat. Ya. Itu pun pening juga Bapak-bapak Ibu-ibu, apalagi zaman pandemi sekarang ini. Nggak ada orang naik pesawat, bandara sepi, semua sepi. Ya. Di bandara itu sekarang sepi. Jadi nilainya akan selalu bertambah. Mulainya tadi seperti tadi ya, dari hal yang kecil-kecil, akhirnya apa? Kita mencoba utang yang besar-besar. Ya. Itu membuat kecanduan. Nilainya selalu bertambah. Slide. Nah, yang keempat, yang namanya utang itu membuat gelisah di malam hari. Pasti itu. Ya, apalagi menjelang besok pagi harus bayar utang. Udah mikir tuh, udah lupa itu kalau di sampingnya ada istrinya. Yang istrinya pun lupa ibu-ibu dengan bapaknya yang ada di sampingnya. Yang ada apa di pikirannya? Utang. Ya, sholat pun sama. Sholat pun sama. Yang ada di pikirannya apa? Utang. Sampai ada teman kami yang di Pekanbaru, Bapak Ibu, karena saking pusingnya mikirin utang, dia itu mau sholat itu lupa kiblatnya. Salah kiblat. Karena apa? Saking peningnya dia mikirin utang. Masya Allah itu. Itulah efek buruk sekali dari namanya utang. Biasanya itu kalau udah jangan tanggal jatuh tempo itu semuanya temperamental tuh Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil aja bisa menyulut pertengkaran di dalam rumah tangga. Itu. Ya, pasti ini akan gelisah di malam hari. Kemudian apa? Terhina di siang hari. Pasti kalau kita ketika mau bayar utang, belum ada uangnya, kita akan menghindari orang yang memberi utang kita. Akan menghindar rata-rata. Jarang yang berani ngomong, Pak, Bu, maaf saya belum punya uang, belum bisa membayar utangnya. Jarang. Pasti rata-rata apa? Menghindar dia. Kalau satu jamaah di masjid, tengok dulu sendalnya itu. Ada nggak nih sendalnya kira-kira? Kalau ada nggak jadi sholat dia di masjid itu. Nah, pindah dia. Sampai seperti itunya. Sampai kita menghinakan diri kita. Karena dari utang itu. Efek dari utang itu. Selesai. Nah, yang kelima adalah utang membuat gagal fokus. Ya, seharusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ini hidup di dunia ini harusnya untuk beribadah, ya, beribadah kepada Allah. Semua kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari adalah untuk beribadah. Tapi karena kita setiap hari harus membayar cicilan dan cicilan, ya, memikirkan tiap bulan itu memiliki beban membayar cicilan, sehingga apa? Kita sibuk mencari duit untuk bayar cicilan. Kadang-kadang sampai maghrib itu masih kerja juga. Nggak ingat lagi dia. Nggak ingat lagi dengan waktunya sholat. Ya, kan waktu sholat. Nanti apalagi waktu makan pun kadang-kadang lupa. Ya. Karena apa? Kita gagal fokus di situ. Kita fokusnya hanya mencari duit dan duit untuk membayar utang. Lupa kita dengan ibadah-ibadah kita, yang mengurus anak, ya, kemudian misalkan mengajarkan anak,
Nah, sholat kita, nah itu kadang-kadang lupa kita jadinya. Karena apa? Kita gagal fokus. Kemudian terhadap usaha kita juga seperti itu. Jadi kalau kita mengembangkan usaha dengan utang, yang ada itu dari usaha itu bagaimana kita untuk mencukupkan bayar utang setiap bulannya. Sehingga apa? Usaha kita malah nggak terperhatikan bagaimana untuk mengembangkan usaha ini supaya besar. Rata-rata yang akan lebih kita fokuskan adalah bagaimana kita membayar cicilan itu. Nah, itu akibat dari utang. Yang keenam, kita 9 saja karena waktunya juga nggak banyak, akan menambah beban hidup. Jelas, usia kita setiap hari akan semakin bertambah. Jatah kita hidup akan semakin berkurang. Kalau utang kita, kadang-kadang apalagi sekarang ditawari, terutama yang PNS-PNS, ya kan? Menjelang pensiun udah ditawari. Nah, saya tengok tuh di Bangkinang tuh, utang bisa 1 miliar. Nah, lamanya 10 tahun. Mungkin sudah mati masih punya utang. Padahal dalam hadis itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mati syahid saja, kalau masih meninggalkan utang di dunia, dia nggak bisa masuk surga. Apalagi yang mati sangit. Ya, orang yang mati syahid saja nggak bisa masuk surga karena tertahan karena punya utang di dunia. Nah, itu. Jadi harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi ini akan menambah beban hidup. Ya, semakin usia kita berkurang, ya kesehatan kita juga mulai berkurang, sering sakit-sakitan. Sehingga apa? Menambah beban hidup kita. Ya, ini banyak nih ini contohnya di Lampung ya. Gadaikan SK ribuan PNS Lampung terlilit utang. Ya. Bahkan kemarin itu ada banyak lah ya. Tidak hanya ini tapi anggota dewan pun banyak juga. Kemudian yang ketujuh adalah hilangnya kemesraan. Pasti ini. Kalau kita banyak utang, itu lupa kita kemesraan kita dengan pasangan kita. Ya, kita lupa dalam membina rumah tangga ini. Yang ada apa? Nanti sering cekcok. Ini gara-gara kamu, ini gak bisa bayar cicilan. Akhirnya saling menyalahkan satu sama lainnya. Sehingga apa? Hilangnya kemesraan. Anak-anak juga jarang jadinya terperhatikan oleh kita. Karena apa? Kita sibuk terus mencari duit untuk membayar utang tadi. Sehingga apa? Ya kemesraan dalam rumah tangga itu nggak akan ada. Itu nggak akan ada. Apalagi nih, mohon maaf nih, kalau kita habis dapat uang cair dari bank misalkan sekian miliar, itu gaya hidupnya pasti berubah. Pasti berubah gaya hidupnya. Apa? Yang tadinya tujuannya untuk mengembangkan usaha, tidak. Akhirnya apa? Beli mobil. Beli mobil yang baru. Ya kan? Bukan untuk usaha, tapi malah untuk yang seperti itu. Bahkan banyak yang terjerat mungkin perselingkuhan dan yang lain sebagainya. Karena apa? Dia merasa punya duit. Bisa merasa punya duit. Sehingga apa? Dia merasa jadi OKB, orang kaya baru. Nah, itu banyak itu gara-gara utang banyak orang akhirnya berselingkuh. Hilang mesranya, ya. Karena stres. Kalau stres bapak-bapak, ibu-ibu, ini di dalam ilmu kedokteran, stres itu mempengaruhi dari sistem imunitas kita, sistem ketahanan tubuh kita. Kita jadi gampang sakit kalau kita stres. Karena apa? Sel darah putih kita jadi menurun. Itu. Ya, itu stres. Kalau stres kita banyak mikirin utang. Lanjut, yang ke-8, sampai bunuh diri. Ya, orang karena utang bisa dia mengambil keputusan singkat, bunuh diri. Daripada saya setiap bulan pening mikirin utang, lebih baik saya mati. Akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri karena utang. Ini contohnya, ini nggak main-main ini. Ini contohnya di sini ada Bribda ya dari kepolisian dia. Bribda David nih bunuh diri diduga karena persoalan utang. Ini baru sebagian kecil saja, banyak masyarakat yang sebenarnya melakukan ini. Bahkan ada teman saya yang dari Kisaran itu, dia seorang pengusaha emas, utangnya nggak banyak, hanya 9 miliar. Ya, karena peningnya bayar utang, bapak-bapak, ibu-ibu, kemana-mana dia bawa racun.
bawa racun, udah dikantongin kemana-mana dia, udah siap-siap mau bunuh diri. Tapi alhamdulillah beliau ketemu dengan teman-teman MTR, akhirnya diberikan bagaimana solusi untuk membayar utang ya terhadap bank yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Alhamdulillah sekarang utangnya lunas. Sekarang dia hijrah ke Pekanbaru, ditinggalkan toko emasnya yang ada di kisaran sana. Sekarang dia jualan miso rendang di Pekanbaru. Nah itu. Tapi apa? Alhamdulillah juga keluarganya jadi utuh kembali, ya. Anak-anaknya jadi soleh-soleh. Kemarin anak-anaknya juga sekolah di pesantren di Jakarta. Yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu bahwa rezeki itu Allah sudah dijamin kita. Sudah dijamin, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Ya, kita mau usaha mati-matian pun rezekinya juga segitu. Ya, bukan kita berarti terus nggak mencari rezeki ya, tetapi kita harus mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal dan baik, sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan yang kesembilan adalah utang itu membuat sholat kita tidak khusyuk. Pasti itu, yang tadi itu. Apalagi menjelang-jelang tanggal bayar cicilan, itu sholat kita sudah nggak tahu kemana-mana itu. Pasti ini akan nggak khusyuk sholatnya. Terus, nah ini ada doa Rasulullah. Tadi kita sudah sepakat bahwa Rasulullah menjadi panutan kita, contoh kita. Ya, seorang Rasulullah saja dia selalu berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghromi. Ya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari perbuatan dosa dan sulitnya berutang. Ya, karena utang itu membuat hidup kita sulit. Yang wal maghromi. Ya. Jadi Rasulullah saja dia itu berlindung dari yang namanya sulitnya utang ini. Ya. Jadi kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, utang itu baik atau tidak? Kalau melihat dari efeknya tadi itu. Tidak. Satu orang yang bilang tidak. Berarti yang lainnya baik. Ya. Jadi Rasulullah saja sebagai panutan kita itu berdoa setiap harinya untuk terhindar dari yang namanya utang. Dari utang itu. Ini kita baru berbicara masalah utang saja bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebenarnya materi ini sangat panjang. Ya. Tapi karena waktu juga ya. Ini sampai jam berapa? Ini. Sampai Isya. Ini udah Isya ya? Udah azan. Udah cukup kan? Lanjut. Nanti sholatnya di sini ya. Berjamaah bisa juga. Ya. Nah, itu tadi adalah tabiat buruk utang. Hanya 9-nya. Sebenarnya ada banyak sekali, sampai puluhan. Tapi yang saya ambil karena waktu juga cuma 9 saja. Ya. Nah, ini adalah konsekuensi ketika kita utang nanti di akhirat ya. Utang tapi belum dibayar di dunia. Ya. Kita nanti akan dibangkitkan sebagai pencuri. Jadi kita punya utang, tapi di dunia belum sempat kita lunasi. Nanti di akhirat kita akan dibangkitkan sebagai pencuri. Ini hadisnya dari Ibnu Majah ya. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nih, ya. Kita akan dicap sebagai pencuri ketika kita berhutang dan tidak mau membayar. Banyak loh bapak-bapak sekarang nih. Ya, berhutang habis itu hilang, ya, nggak mau membayar. Nanti tetap di akhirat akan ditagih. Slide. Lantas gimana nanti di akhirat cara membayarnya? Diambil amal ibadah kita, amal kebaikan kita akan diambil, diberikan kepada orang yang memberi utang. Jadi kita berutang,
atau saya nggak bayar, nanti amal saya yang baik itu akan diambil pada orang yang memberi utang. Bayarnya pakai amal kebaikan. Nah, kalau nggak punya, apa dosanya yang memberikan utang dikasihkan ke kita. Ya. Nah ini ya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Tuh. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mati itu nggak tahu, entah besok pagi, entah sore, entah malam, entah nanti malam. Kita masih punya utang. Hati-hati. Rasulullah SAW aja nggak mau menyolatkan orang yang masih punya utang. Nggak mau Rasulullah menyolatkan kalau kita masih punya utang. Ada sahabat waktu itu meninggal, kemudian dia punya utang, Rasulullah nggak mau menyolatkan. Hati-hati, karena nyawa kita ini nggak pasti kapan sampai kapan. Sedangkan utang kita entah kapan masih selesainya. Apalagi rata-rata kalau ngambil utang sekarang ini ambil yang lama, ya. Nah, makanya harus waspada kita. Utang itu biasanya ada ribanya. Jadi riba itu bisa muncul karena utang piutang atau karena jual beli barang ribawi. Kayak jual beli emas, perak, gandum, garam, jewawut, kurma. Itu harus hati-hati. Karena itu adalah 6 barang ribawi. Yang dibelinya harus cash, nggak boleh cicilan. Harus yadan biadin. Nah itu. Ya, hati-hati itu barang-barang ribawi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kita beli garam aja nggak boleh ngutang. Karena garam termasuk barang ribawi. Hati-hati, kita nggak tahu kan? Betul? Nggak tahu kan? Iya, karena kita nggak pernah mengkaji itu. Rata-rata Pak Ustadz jarang yang membahas tentang ini. Karena Pak Ustadz rata-rata juga terlibat karena utang. Makanya mereka malu untuk membahas masalah ini. Ini kita buka kartu aja. Nah ini ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi riba itu bapak-bapak, ini gambarannya mudahnya. Kalau kita pinjam 1 juta, kemudian kita ada tambahannya mengembalikan 1.200.000, maka yang 200.000 itu adalah ribanya. Atau kalau kita misalkan pinjam, kadang-kadang pinjam 1 juta, cuma yang diberikan ke kita 900, maka yang 100.000 selisihnya itu adalah riba. Saya minjem sama bapak 1 juta, balikinya 1 juta, tapi saya bawa jeruk 1 kilo, saya kasih jeruknya, riba. Kecuali sebelumnya saya sudah sering memberi hadiah kepada bapak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah, itu ya hati-hati ini, karena kita nggak pernah tahu ini masalah ini. Makanya umat Islam banyak terjebak dengan utang. Nah, ini kenapa yang diseru orang yang beriman? Karena kalau orang yang nggak beriman, kita nggak mau meninggalkan ini. Ini ancamannya. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Coba, sekarang kemaksiatan apa yang sampai Allah menantang perang sama kita? Ayo. Ini Al-Quran loh bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita baca setiap hari dan yang kita yakini. Kalau kita nggak meninggalkan sisa ribanya yang sudah terlanjur kita buat, dan kita masih melaksanakannya, maka Allah sama aja kita mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul. Pertanyaan saya, mungkinkah kita masuk surga kalau kita sudah menantang Allah dan Rasul? Setiap hari kita tahajud, setiap Senin Kemis kita sholat saum,
Sedangkan setiap hari kita menantang perang sama Allah dan Rasulnya. Kira-kira masuk surga kita? Nanti jawab kita masing-masing ya. Nah, slide. Dan ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang lain 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Jadi Allah itu akan pasti menghancurkan barang-barang harta riba kita. Akan dihancurkan. Caranya banyak. Banyak sekali. Dan Allah akan menyuburkan sedekah. Makanya rajin-rajinlah bersedekah. Supaya apa? Berkah harta kita. Bertambah harta kita. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta kita, tapi justru akan menambah harta kita. Bukan dengan utang. Menambah harta itu bukan dengan utang. Salah itu Bapak-bapak. Ini rumusnya. Slide. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri. Nah, pernah dengar ini? Pernah ya? Masih utang sekarang? Masih. Iya. Ya, itu kita sudah tahu ayatnya, tapi masih kita langgar juga. Padahal ini dosa yang paling kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, paling kecil nih. Sama aja berzina dengan ibu kita sendiri, itu paling ringan. Tapi kenapa lah masalahnya kita ini? Zina aja itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi sama emak sendiri. Besok kita di akhirat tuh gak bisa ketawa lagi bapak-bapak ibu. Gak bisa kita ketawa-tawa lagi. Sekarang masih bisa kita mengeles ya. Kalau nggak utang gimana dong saya mau punya rumah? Kalau nggak utang gimana dong saya mau beli mobil? Ngeles nggak apa-apa. Tapi di akhirat nanti kita dihadapkan sama Allah nggak bisa ngeles lagi. Aturannya jelas, Al-Quran, hadis. Kenapa masih dilaksanakan? Pertanyaannya kan itu. Lanjut. Ini sedikit lagi. Nah, 1 dirham di riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara ia tahu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Hadis riwayat Ahmad. 1 dirham itu sekitar 70.000 bapak-bapak ibu. Kalau kita punya utang 1 juta, kemudian kita mengembalikan 1.300.000, bagi aja 300 bagi 70.000. Berapa itu? Sekitar 4 lah anggaplah. 4 kali 36. Itulah dosa kita yang akan kita terima nanti. Berzina 1 kali aja sudah luar biasa besar dosanya. Ya. Apalagi sampai 36 kali. Lanjut. Nah, ini nanti dalam surah Al-Baqarah 275 nanti kita ini akan, kalau orang yang memakan riba nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti penyakit gila ya. Lanjut. Untuk itu yang menjadi catatan penting adalah stop kebiasaan kita untuk berutang. Dan yang sudah terlanjur punya utang segera lunasi. Segera lunasi. Karena apa? Nyawa kita nggak tahu kapan ada di dalam tubuh kita. Ya. Ibu ada jual yang ada. Nah, ayo. Katanya pengen ini segera lunas, jual yang punya. Kadang-kadang kita ini masih eman dengan apa yang kita miliki. Lebih baik kita melakukan maksiat daripada dibilang orang miskin. Yang ada apa? Jual, lunasi itu. Kalau triknya nanti bagaimana kita bisa mendapatkan, membayar pokoknya saja, nanti bisa konsultasi dengan teman-teman penggiat MTR. Diskusi. Ya, bisa diskusi kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan keringanan dalam membayar utang. Segera lunasi, jangan ditunggu-tunggu. Ya.
Karena apa? Kalau kita misalkan nih ibu punya utang terus kita bantu 100 juta, 100 juta, pasti besoknya utang lagi. Nah, ini hadis riwayat Baihaqi, tidaklah orang yang berutang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal ia mampu kecuali Allah tuliskan baginya setiap hari semalam satu dosa. Jadi kalau kita punya utang terus kita mampu sebenarnya membayarnya, tapi kita tunda-tunda, sama aja kita ini diberi Allah satu dosa dalam satu hari semalam. Tanpa kita sadari, dikasih terus dosa kita, dosa terus. Makanya ini kadang-kadang tengkuk kita ini sering berat nih. Itu bisa jadi tersangkanya karena utang, oh. Ya, kalau orang-orang sakit, apa bu sakitnya? Aduh, tengkuk saya berat. Punya utang bu, punya. Oh mungkin karena utang. Karena apa? Dikasih dosa terus sama Allah setiap hari. Lanjut. Nah ini agar kita bisa terbebas dari kebiasaan berutang. Kalau di MTR itu ada namanya kita untuk belajar ilmunya. Namanya di SMATR, Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba. Insya Allah besok di Pekanbaru kita laksanakan. Itu tanggal 9 dan 10. 2 hari nginep. Supaya kita apa? Supaya kita memiliki akidah yang kuat, sehingga kita tidak mau lagi memiliki kebiasaan, tidak mau lagi berutang. Dan yang utang yang sudah terlanjur, bagaimana segera kita bisa melunasinya, sehingga apa? Keluarga kita kembali lagi tentrem, ya, hubungan suami istri menjadi harmonis lagi. Karena banyak bapak-bapak ibu-ibu, karena utang ini keluarga jadi berantakan, banyak. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu. Ini adalah sebagian kecil saja dari materi, dan sebenarnya masih banyak sekali karena juga masalah waktu. Karena nanti kalau banyak-banyak juga pening kita kan untuk mencernanya. Nantinya kalau ada tanya jawab nanti dipersilakan. Terima kasih. Kalau misalkan ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam hal kita dalam suasana mengenalkan kepada kita masyarakat tanpa riba. Pertama kami sangat bersyukur ya dengan pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, yang menjadikan pertanyaan kami di sini. Pak, saya sendiri saya akui saya berutang Pak sampai hari ini. Ya, utang saya masih tinggal lagi 3 tahun Pak. Ya. Jadi kalau cara melunasinya Pak, mungkin belum bisa Pak. Pernah saya ngomong sama suami untuk melunasi dengan cara yang Bapak sampaikan tadi, tapi malah suami sedikit pun tidak menerima apa yang saya sampaikan. Jadi dengan terpaksa Pak, saya terpaksa berutang sampai lunas besok. Tapi dalam niat hati saya ingin selalu melunasinya Pak, dan berjanji meminta sama Tuhan supaya aku diberi kesempatan untuk itu sampai hutang lunas Pak. Karena kalau cara membayar sudah saya sampaikan kepada suami atau keluarga, dia tidak bisa menerima dengan keadaan itu. Jadi bagaimana solusinya Pak? Satu lagi pertanyaan saya Pak, masalah utang juga kan? Bukan hanya minjam di bank, tapi kita nih sebagai perempuan, wanita, ibu rumah tangga, juga misalnya punya utang, misalnya ngambil seperti yang Bapak bilang tadi, kredit panci atau mungkin baju, itu kan belum dibayar misalnya utang bayar ansuran cicilan per minggu, misalnya kalau di sini kalau Jumat dibayar, apa gitu termasuk riba juga Pak? Jadi 2 pertanyaan, saya minta pendapat atau solusi Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nanti di sini juga bisa aja juga teman-teman yang lain bisa membantu menjawab juga ya, karena di sini juga teman-teman juga banyak pengalamannya dalam masalah menyelesaikan utang.
Saya jawab dari kayaknya yang paling mudah yang nomor 2 dulu ya. Yang dua itu kan kita beli panci, nah, dengan cara dikredit, Iya. ya, cara dikredit. Jadi sebenarnya jual beli secara kredit itu boleh, tapi dengan catatan, ada catatannya, ya, ada catatannya. Dia tidak ada denda ketika kita telat membayar. Kemudian tidak ada sita atau diambil lagi kalau misalkan kita nggak membayarnya, ya. Jadi kalau misalkan ibu beli panci harga 100.000, Iya. dicicil sehari seminggunya misalkan 20.000 misalkan, ya boleh saja sesuai kesepakatannya. Oh iya. Iya. Yang tidak boleh itu kalau misalkan nanti ibu telat bayar nih, berarti ibu misalkan tadinya 5, ini ada dendanya, dan dendanya itu yang riba. Ini Ya. Pak ya kan, misalnya beli baju Pak, Ya. baju itu kan misalnya kalau kontan Kak, katanya kan, kalau kontan harganya 150, tapi kalau kakak cicilan misalnya bisa 200, jadi kakak cicilkan itu termasuk riba. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau yang namanya jual beli itu tergantung akad yang diambil. Kalau dua harga tadi itu baru sebatas penawaran, bukan akad yang disepakati. Yang namanya jual beli tergantung dari akadnya, ya. Kalau misalkan ada dua tadi yang kontan 100.000, kredit 200.000, boleh ibu tinggal ambil yang mana. Misalkan yang kredit 200.000. Cuma yang tidak boleh ketika di perjalanan kemudian ibu melunasinya dengan harga yang 100.000, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau sudah sepakat di awal, yaitu yang menjadi akadnya, sepakatannya. Tapi di tengah jalan tidak boleh berubah akadnya. Nah, kan ada misalkan nih, saya kan tadinya janji 1 bulan karena saya punya uang nih, ya udah jadinya 150.000 ya, itu nggak boleh. Nah, ini yang saya pahami Ibu ya, kemarin yang penjelasan dari Ustadz seperti itu. Jadi kalau misalkan dari awal sudah ada kesepakatan, ya itu yang dipakai. Cuma di pertengahan jalan tidak diperkenankan untuk berubah akadnya. Nah, itu. Terus kemudian tadi masalah utang, ya itu adalah tugas sebagai istri, bagaimana untuk selalu mendakwahi kepada suami, ya, supaya apa? Memang kalau dalam masalah utang piutang ini harus sejalan bapak-bapak ibu-ibu, antara suami dan istri itu harus sejalan. Tidak bisa kita memiliki dua pemikiran saat melunasi utang antara suami dan istri. Makanya suaminya dan istrinya harus sama-sama belajar dalam masalah utang piutang ini. Nggak bisa hanya ibunya saja, suaminya juga harus, supaya apa? Bersinergi, karena apa? Nanti bapak-bapak ibu, ketika kita mohon kepada pihak perbankan untuk membayar pokoknya, itu akan banyak nanti itu tekanan-tekanan dari pihak perbankan. Kalau misalkan kita nggak kuat hanya sendirian, akhirnya futur ya, akhirnya kita menyerah, ya udahlah bayar lagi aja lah kayak gitu. Padahal di situ ada perjuangan gitu. Makanya ibu saya sarankan ya, yang penting berdoa terus, kemudian tetap berusaha bagaimana segera melunasi utang ini. Karena bagaimanapun juga di situ berarti ribanya masih berjalan. Meskipun kita sudah berniat untuk itu, tapi ribanya tetap berjalan. Karena masih ada yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah itu. Jadi nasihati terus pelan-pelan. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka, karena udah janji Allah. Ketika kita mau taat, Allah pasti akan membantu umat hambanya. Mungkin ada tambahan dari ya, tadi suaminya kan, ibunya berniat mau melunasi, tapi suaminya nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, kalau bicara perkara utang ini, pertama yang perlu kita pahami, dan ini termasuk jarang
dijadikan sebagai solusi oleh masyarakat, bahwa dalam proses penyelesaian utang yang terpenting yang perlu kita lakukan, bagaimana kita selalu melibatkan Allah dalam penyelesaiannya. Jadi kita bukan hanya berdoa untuk dipanjangkan umur sampai utang lunas, tapi kita juga harus berdoa bagaimana utang itu bisa segera kita lunas. Jadi kita libatkan Allah, termasuk tadi juga tentang suami bunda yang membolak-balik hati itu kan Allah. Kita mohon kepada Allah agar membolak hati suami bunda tadi ke arah yang lebih baik, ke arah penyelesaian hutang yang bunda inginkan. Ini penting kita lakukan, kita jalankan. Kemudian seperti tadi yang diterangkan Dr. Ali juga, antara keinginan dan kebutuhan itu yang perlu juga kita perhatikan. Jadi kita jangan nanti ketika ada tawaran barang yang kita pikirkan itu kontan atau kredit. Tapi yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang ditawarkan kita itu apakah kebutuhan bagi kita atau hanya sekedar keinginan. Misalnya tadi bunda ditawarkan baju misalnya, yang perlu kita ingat pertama bukan masalah bayarnya, kebutuhankah atau hanya sekedar keinginan. Kalau rasanya itu bukan kebutuhan, lebih bagus kita tunda dulu daripada kita harus berhutang nanti. Bahkan mudah, kalau ada yang datang menawarkan pakaian misalnya, uang kita ada misalnya, kita punya uang untuk membayarnya kontan, tapi itu bukan kebutuhan, itu sebaiknya pun kita hindari. Kita hindari supaya kita jangan terjebak dari hanya membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi hanya sekedar ingin keinginan, apalagi nanti sekedar gaya hidup. Nah, ini yang mesti kita hindari. Saya rasa itu teman. Terima kasih Pak Islam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Belakang ada mau bertanya? Pas ya. Ada saya yang mau bertanya dok. Ya. Ya. Bunda ini pernah terlibat utang dengan menggadaikan SK. Dulu karena diajak-ajak sama teman. Jadi pegawai negeri kalau nggak ngutang rugi. Jadi terus akhirnya ngutang. Jadi sudah tuh pakai prinsip lagi. Nanti kan sudah bayar negara. Kalaupun kita mati sudah dilunasi sama negara. Apakah yang seperti itu tuh masih gimana ya? Masih termasuk riba juga itu. Karena yang melunasi kan apa? Negara. Bahkan orang katakan, itu ustadznya juga banyak utang, ustadz juga riba. Itu gimana itu? Asuransi yang bayar. Nah, asuransi lagi satu ustadz. Jadi begini Bude, yang namanya utang itu tergantung siapa yang berakar. Ya, jadi meskipun dia PNS yang bayar dari hasil gaji kita, tetapi yang berakar dengan perbankan adalah kita. Ya, jadi tetap itu ya, kalau misalkan utang uang dan ada kelebihannya tetap riba, ya meskipun nanti ada bayaran dari gaji itu tetap karena ada kelebihannya. Jadi makanya riba itu harus memang wajib kita hindari, ya bukan ini lagi ya, tapi memang wajib untuk kita hindari dan jangan kita lakukan. Ya kalau sudah terlanjur ya harus kita segera selesaikan. Kemudian yang kedua apa tadi? Asuransi. Asuransi apa Bu? Di BPJS. Asuransi. Ini kalau yang saya pahami, asuransi itu 100% haram.
Iya. Haram. Kalau apa tuh Pak Ustaz, Pak Dokter, taspen misalnya yang diterima misalnya mau bensin ada taspen itu masuk riba. Yang kita ambil yang dipotongnya saja. Misalkan kan kita pegawai negeri kan tahu tuh, setiap bulan saya dipotong sekian tuh taspen, dikalikan aja selama ibu dinas. Nah, kalau misalkan ada kelebihannya ya kelebihannya itu nggak usah di ini. Yang kita yang kita memang hak kita, yang gak diambil dari potongan gaji kita. Gitu. Jadi kalau misalkan dia kelebihannya ya itu nggak boleh dia. Kan kita tahu tuh dipotongnya berapa untuk taspen. Iya, bisa ditanya dulu. Bisa ada. Kan biasanya di rekapan gaji ada kan? Potongan taspen sekian. Ada di rekapan tuh biasanya. Kayak misalkan asuransi kesehatan gitu kan kita nggak jelas tuh kapan kita sakit, nggak jelas. Terus barangnya yang diasuransikan apa? Kalau diasuransikan sama aja sebenarnya kita tuh minta sakit. Ya, ini nggak boleh. Makanya klinik saya nggak kerjasama dengan BPJS. Biarlah sedapatnya. Ada 5 orang ya udah 5 orang. Ada 10 orang 10 orang. Tapi alhamdulillah selama ini ya lebih terus kok, banyak juga. Karena Allah yang memberi rezeki kan bukan BPJS. Oke. Kalau asuransi udah pasti. Mau bentuknya syariah, mau syariah kan tetap sama. Bisa ikut IBM. Nanti ikut IBM biarin. Gamblang ya. Iya, mau Ustaz Daya. Ada dulu. Iya. IBM kan 2 minggu sekali di Pekanbaru. Ada lagi Bu? belakang ada lagi yang mau nanya. Umi, Pak, gimana Umi? Udah pas? Udah pas. Baiklah, jadi terima kasih Dok.